kita hari ini akan masuk pembelajaran tentang sumber tenaga darurat dan klimatologi. Namun sebelum itu Bapak akan kasih semangat sama kalian ya, supaya semangat belajar. Bapak seperti biasa, Bapak sampaikan ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, SMK juara. Betul. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yang akan dipimpin oleh Ananda Giat. Silakan. Siap, Kak. Para kawan-kawanku, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita hidayah, anugerah berupa ilmu. Insya Allah kita hari ini akan belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berguna di kemudian hari kelak. Ya. Sebelum itu Bapak akan mengabsen kalian dulu. Hadir semua ini? Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau demikian Bapak juga tetap akan mengabsen kalian. Siapa tahu ada yang berhalangan hadir. Ya. Angga Pramana? Ya, Pak. Dian Ayu? Saya, Pak. Elianus? Ada, Pak. Faisal? Ada, Pak. Dian? Ada, Pak. Hendy Nurpai? Ada, Pak. Ika Triana? Saya, Pak. Isman? Siap, ada, Pak. Yeskir Simanjuta? Siap, ada, Pak. Yoga Triwayono? Ada, Pak. Oke, berarti ada semua. Untuk yang kelompok A ini sudah hadir. Alhamdulillah kita masuk kepada pembelajaran berikutnya ya. Sebelum ke sana Bapak ingin bertanya, siapa yang ingat atau ada nggak yang ingat tentang apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Siap, saya, Pak. Oh, siapa? Isman, silakan. Siap. Pembelajaran yang lalu adalah tentang sejarah motor diesel, Pak. Oh, masih ingat? Pak. Itu ya, ingat ya? Ya, silakan. Terima kasih. Ini Isman. Terima kasih. Berarti ingatan kalian masih segar dalam mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Nah, minggu hari ini atau pembelajaran kita hari ini ya adalah tentang sumber tenaga kerja. Kita lanjutkan pada prinsip kerja motor diesel. Oke, prinsip kerja motor diesel. Ini kita lanjutkan ya. Kompetensinya adalah ya di sini dasarnya memahami prinsip kerja motor diesel ya, memahami prinsip kerja motor diesel. Nah, ini adalah tingkat pengetahuannya, artinya yang harus kalian pahami tentang motor diesel itu sendiri. Nah, yang paling mendasar tentang keterampilan yang harus kalian miliki adalah mengidentifikasi bagian-bagian utama motor diesel. Ya, nanti ada tugasnya Bapak berikan berupa lembar kegiatan peserta didik untuk kalian. Itu yang sudah Bapak bagikan baik di media WhatsApp grup atau di Google Classroom. Ya, sudah kalian print itu LKPD-nya? Sudah. Coba Bapak dulu. LKPD-nya itu mana? Nah, iya. Berarti sudah kalian print ya? Nah, terima kasih kalau gitu ya. Nah, inilah sumber atau kompetensi yang ingin kita capai ya, yang ingin kita sampaikan hari ini, yang ingin Bapak sampaikan tentang memahami apa itu sebenarnya motor diesel itu sendiri ya. Kemudian sebagai penyemangat untuk kalian ya, apapun yang kalian tahu tentang pengetahuan motor diesel itu ya,
pelajari dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menambah wawasan. Paham? Nah, ini kita masuk pada pengertian dari motor diesel itu sendiri. Motor diesel disebut juga motor bakar atau mesin pembakaran dalam karena perubahan tenaga kimia, ya, kimia dari mana? Bahan bakar menjadi tenaga mekanik dilaksanakan di dalam mesin itu sendiri. Ya, paham? Paham. Ya. Kemudian ini Bapak nanti akan menunjukkan contohnya sama kalian. Ya. Kita lihat seperti apa motor diesel itu. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia tadi disebutkan yang sebelumnya, energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Tadi energi kimia itu di dalam pembakarannya dia dengan memanfaatkan udara yang ada pada udara luar dimasukkan ke dalam ruang bakar, kemudian terjadi tekanan tinggi. Karena tekanan tinggi terjadi, temperaturnya tinggi, kemudian volumenya berkurang. Karena berkurang maka terjadi tekanan. Kemudian ketika piston bergerak, yang berputar apa? Ketika piston bergerak, yang berputar apa? Poros ekor. Nah, kalau poros ekor berputar, terus nomor yang diputar apa? Kalau di motor diesel itu ada bagian. Itu apa namanya? Puli. Ya. Piston bergerak. Paham? Paham. Ini ada piston, tapi bukan piston diesel, pistonnya bensin. Bapak kasih aja begini. Ya. Ini begini piston. Dia begini mestinya. Dia bergerak gini. Tapi dia lurus, translasi, gerak lurus ya ke bawah. Nah, kemudian ini yang diputar ini, yang berputar apa di sini? Poros poros ekor ini kemudian akan mutar sambungnya kemana? Ke puli. Puli ini pakai apa? Baget atau pakai bel, ya. Kemudian yang diputar apa di sini? Kalau di sepeda motor apa yang diputar? Rantai. Rantai itu muter apa? Rantai yang diputar itu apa di belakang? Kau naik kereta? Roda. Yang diputar itu bukan bensin, roda. Benar? Nah, itu contoh pistonnya seperti ini. Dia punya ring. Ya, ini Bapak jelaskan dulu satu-satu. Yang paham, namanya masih kelas 10 ya. Kelas 10 itu ya memang harus baru masuk, baru belajar ini kan. Kemudian yang kedua, energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia pembakaran dari bahan bakar solar dan oksigen. Ya, udara yang kita hirup ini di luar, ya. Kalau hirup udara gitu kan. Kalau cium makanan gini, ya, macam kucing. Mencium makanan begitu. Jadi ini udara yang luar ini udara yang kita hidup mengandung oksigen. Dari mana oksigen? Seperti yang sebelumnya di awal. Itu ada oksigennya di luar. Apa yang menghasilkan oksigen dari luar? Pohon, betul. Ya. Apalagi oksigen itu ada keluar dari knalpot nggak? Nggak ada, ya. Karena yang keluar dari pembakaran itu adalah CO2, karbon dioksida. Itu yang juga membahayakan saluran pernapasan, ya, kesehatan, ya. Nah, energi kimia itu didapat dari reaksi kimia, reaksi antara udara tadi yang dimasukkan dalam piston, ya. Kemudian terjadi di situ dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan udaranya? Dengan kompresi tadi. Di dalam motor diesel itu langkahnya ada 4. Motor diesel dan motor bensin itu sama, langkahnya sama. Yang membedakan adalah bahan bakar dan satu
Yang pakai busi satu Kalau busi itu ya bentuknya seperti ini. Ini busi. Ya, yang ada di sepeda motormu busi, yang ada di genset di rumahmu yang menggunakan motor bensin ini pakai busi. Paham ya? Paham. Kemudian di mana lagi pakai busi ini? Semua motor bensin yang menggunakan bahan bakar bensin, maka menggunakan busi. Inilah busi, pemantik api listrik. Ya, jadi kalau nanti dari koil dimasukkan di sini, kemudian dia akan keluar di sini apinya, jangan kau pegang, nyetruk. Ya, nanti kalau nyetruk gini-gini, iya kan? Ya. Ada yang tahu ini apa tadi? Busi. Bukan besi kan? Bukan. Besi, tapi busi namanya. Ya, makasih. Ya. Kemudian, ya, percampuran tadi ini prinsipnya seperti itu ya. Ini prinsip kedua. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia dari udara yang bercampur dengan bahan bakar di dalam ruang silinder. Ruang silinder itu disebut dengan ruang bakar. Kemudian yang ketiga, pembakaran pada mesin diesel terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Ya, karena temperaturnya tinggi. Ya, kalau pada motor bensin tadi menggunakan busi, kalau pada motor diesel itu menggunakan nozzle. Oh, tadi masuk kuliahnya. Tahu ya, dengan nozzle. Ya, nozzle itu fungsinya untuk apa? Itu menyemprotkan bahan bakar. Contohnya seperti apa? Pernah menyetrika? Kalau pernah menyetrika menggunakan alat wangi, pelebur, wangi menjadi satu, maka refresh. Dan disebutkan jas itu berkabut atau muncrat aja. Kalau dia muncrat berarti nozzle-nya bermasalah. Ya, itu dia contohnya. Kemudian hingga mencapai temperatur nyala. Karena temperaturnya tinggi, ketika nozzle menyemprotkan bahan bakar, apa yang terjadi? Ledakan atau pembakaran. Contoh, kalau tadi yang untuk pakai nyetrika tadi, kita isi solar, kemudian kita semprotkan, kemudian kita pegang mancis, just gini, begitu jep, kira-kira bunyinya seperti apa? Seperti meletup ya? Seperti itulah yang terjadi kalau pada piston. Ya. Karena terjadinya ketika magnet tengah kompresi, langkah usaha terjadi ketika sesaat sebelum sampai pada TM. Apa TM itu? Titik mati. TMB? Titik mati. Ya, bagus. Ya, titik mati atas, titik mati bawah. Bapak hebat ini. Saya tepuk tangan dulu. Udah paham, padahal ini kan baru masuk ya. Sebenarnya baru berapa semester ini kan dari bulan Juli kemarin, karena COVID kalian juga didaringkan juga. Baru ini bulan Agustus, ya. Udah 1 bulan itu juga saya termasuk hebat. Kelas 10 itu paten-paten. Saya sudah nggak bisa seperti ini. Ya, ya. Kita baru kenal ini berapa bulan yang lalu. Ya, melalui daring ya. Kemudian kita lihat berikutnya langkah kerja yang Bapak jelaskan tadi. Ini pistonnya. Nah, sama. Nah, ini gambar, ya kan? Ini asli, ya. Ini piston. Nah, paham ya? Kemudian yang ini, nah ini kan piston tadi, ya. Kira-kira begitu ya? Ya. Itu aslinya begitu. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan yang berputar itu apa? Ini begini muter. Jadi ketika piston di atas dia akan lurus, ya. Ketika piston di bawah ini karena langkah ini induction stroke atau langkah di hisap.
Artinya apa? Ketika ini piston sudah sampai di bawah nih. Yang warna biru itu adalah ruang bakar. Pistonnya yang warna putihnya ada garisnya. Seperti Bapak sampaikan ini. Ini, paham ya? Paham. Kemudian dia berputar. Dia ke bawah. Ketika piston ke bawah, ini kartunya kan sampai di sini nih. Lama nggak? Lama. Terbuka ya kan? Lama. Kemudian ini yang tertutup. Artinya ini open, ini close. Ini buka, ini tutup. Buka, dia akan nyedot nyalanya ke bawah. Kemudian terjadi langkah kompresi atau kompresi stroke. Ya, ini muter udara di sini. Nah, piston sudah mulai ke atas tadi. Piston menuju ke atas. Setelah itu, ini ruang bakar. Klep tadi, yang ini posisinya udah nutup dua-duanya. Tutup. Paham ya? Paham. Ini udah nutup dua-duanya. Tutup di atas. Nah, setelah itu kompresi berlalu, maka akan terjadi langkah usaha. Kapan ini terjadi langkah usaha? Jadi kan kompresi mulai ke atas pistonnya. Seperti Bapak jelaskan tadi, ini naik ke atas. Nah, ketika dia menjelang beberapa saat sampai pada TMA, lihat ini terjadi ledakan. Ini gambarnya api. Ya, gambar api, piston nozzle menyemprotkan bahan bakar. Setelah itu terjadi kebakaran, meledak. Piston dari naik turun lagi ke bawah. Ini diputar. Yang diputar adalah poros kanan dia terus akan secara terus terjadi seperti itu. Gitu. Piston itu akan turun. Ini akan buka tutup nanti. Di sini kan, ini akan buka tutup ini. Dia terus berputar. Makanya ada motor itu ada tulisannya RPM, revolution per menit. Putaran dalam setiap menit itu bisa terjadi 2000 RPM, 2000 kali putaran dalam 1 menit. Yang bisa cuma mesin ya. Kalau kita disuruh muter lapangan 2 kali, ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi langkah usaha, akan terjadi pembuangan. Tadi Bapak jelaskan yang langkah keempat adalah langkah buang. Di sini ya. Ini piston ketika di NB di bawah, ini tadi NB, ini dia akan terdorong naik ke atas. Nah, klep jaring tadi, ya. Tadi ini nutup dua-duanya kan? Di sini ini satu nutup. Klep pemasukannya tertutup. Yang terbuka itu yang terbuka. Jadi satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah ini berarti dia terbuka, maka akan keluar lewat sini. Exhaust valve. Lewatnya ke lubang kenal. Ada sampai sini? Ada. Ini lihat, ini berputar. Raket jaring itu putar apa dia? Hah? Ini supaya dia bergerak begini. Itu raket jaringnya fungsinya di situ. Kalau dia menggunakan bel ya, kalau jaraknya rantai ya. Ini yang diputar supaya dia ini bergerak terus, ya. Ini gambarnya lihat asap. Silakan refleksikan apa yang menjadi dan apa kesimpulanmu tentang motor diesel ini. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian dari tontonan video tadi, ya, diskusikan seperti yang sudah Bapak sampaikan, diskusikan aja, ya, mengalir seperti biasa aja, ya. Dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi.
diskusi kita sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian peroleh dari hasil diskusi. Ya, nanti dipresentasikan oleh grup kelompoknya masing-masing. Siapa yang akan menyampaikan, silakan nanti. Kemudian kelompok yang lain mendengarkan. Ketika kelompok yang satunya menyampaikan, kelompok yang lain mendengarkan, maka nanti boleh memberikan tanggapan atau sanggahan, pertanyaan kepada grup yang menyampaikan. Ya, begitu juga nanti sebaliknya secara bergantian ya, masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok mana duluan? Ya, kelompoknya kelompok 1 ya. Ya, silakan. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa satu, motor diesel adalah salah satu tipe dari internal combustion engine atau CIE, yaitu melakukan pembakaran di dalam silinder. Di sini energi kimia dari bahan bakar langsung diubah menjadi tenaga kerja motor. Proses pembakaran berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai penggerak kerja. 2. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Robert Diesel dari Jerman yang pagi menerima paten pada 23 Februari 1893. 3. Motor bakar diesel berbeda dengan motor bakar bensin. Proses penyalaannya bukan menggunakan bunga api listrik. Pada langkah isap adalah udara segar yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu tolak hampir mencapainya NA, bahan bakar di dalam silinder. Terjadilah penyalaan untuk pembakaran. Pada saat udara masuk ke dalam silinder sudah bertemperaturi tinggi. 4. Sistem kerja mesin diesel punya 4 fase langkah dalam satu siklus. 1 langkah start, 2 langkah kompresi, 3 langkah usaha, 4 langkah buang. 5. Berdasarkan kapasitas sebuah mesin terkait dengan besarnya volume langkah piston dan volume kompresi atau longgaran. 6. Perbandingan kompresi atau compression ratio pada mesin pembakaran dalam internal combustion engine merupakan perbandingan antara kapasitas mesin, volume langkah piston dan volume ruang bakar. 7. Bagian utama mesin diesel adalah 1. Silinder blok atau blok mesin. 2. Silinder saya atau diesel. 3. Piston atau connecting rod. 4. Crankshaft atau force angle. 5. Oil pan atau starter. 6. Timing casing assembly. 7. Pelihal atau biasa disebut roda gila. 8. Sistem bakar diesel. Itulah hasil diskusi kami kelompok 1 demikian yang kami sampaikan dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Dia Stefani. Ya, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1 tadi? Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1 Ya. tentang fungsi dari sistem bahan bakar motor diesel. Ya. Beri kami penjelasan. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 4 yang disampaikan oleh Eldianus, ya, tentang prinsip dari prinsip apa? Ya, tolong dijelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, silakan. Bila kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan teman kami Eldianus tentang fungsi sistem bahan bakar, yaitu untuk mensuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Oke, itu jawabannya. Gimana? Ya, ya. Kemudian ada lagi. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 2. Ya, Arif. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang flihel atau roda gila. Jelaskan kepada kami fungsi flihel atau roda gila tersebut. Ya. Jelaskan fungsi dari flywheel, ya. Ya.
Bahasa Inggrisnya Arif masih bagus ini. Siapa yang akan menjelaskan dari kelompok 1? Adli, ya silakan. Apa itu Adli? Inilah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perihal adalah suatu atau bisa disebut dengan roda gila. Pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Ya. Selain itu berfungsi untuk menyalakan mesin. Ya. Jadi, itu aja ya. Hal ini terlihat pada bagian luar leher yang memiliki banyak mata gigi. Oke. Ya. Itulah penjelasan dari kelompok 2, kelompok 1 ada Fadil ya. Dengan demikian hasil diskusi kita sudah kita sampaikan, kemudian kesimpulan juga kita sudah menyampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa apa dari semua yang telah sampaikan ya, bahwa motor diesel itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah tanpa fusi, bahan bakar lebih murah, irit penggunanya efisien, tanpa spark ya, tanpa knocking ya, tidak ada karburator di situ. Kemudian kelemahannya adalah pertama membutuhkan tenaga listrik yang memang besar ya, berarti di situ membutuhkan aki yang lebih besar voltasenya. Yang kedua adalah suaranya memang lebih bising daripada motor bensin. Kemudian yang terakhir adalah harga tentu lebih mahal ya. Kita lihat beberapa mesin diesel itu, kalau kita beli mesin diesel harganya itu saya 3 juta, mungkin kalau mesin diesel untuk listrik ya, untuk genset listrik biasa dipakai untuk kalau kita mati lampu paling-paling harganya sekitar 1 juta sekian, kalau diesel itu 3 jutaan ya. Kira-kira seperti itu harganya perbedaannya. Jadi itulah yang bisa Bapak simpulkan, bisa Bapak refleksikan. Nah kemudian sebelum kita menuju untuk mengidentifikasi lembar kerja peserta tinggi yang sudah Bapak bagikan, coba ditunjukkan LKPD-nya ya. Ya, itu LKPD yang ada pada kalian. Itu tolong dikerjakan ya, dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk masing-masing kelompok kira-kira 10 menit satu kelompok ya, 5 sampai 10 menit. Nanti di sana kalau sudah Bapak siapkan untuk identifikasi motor diesel. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah ada pada di LKPD ya, tolong dilaksanakan. Yang pertama mungkin Bapak kasih kesempatan dulu untuk kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 3. Jadi untuk yang lain ya, kalian tetap di sini dulu sebentar. Ya. Standby. Ya, ini tangki bahan bakar buka. Ini tempat mengisi bahan bakar. Dan ini ada Radiator. Baik, ini radiator. Bisa dilepas. bisa dibuka. Pendinginnya air. Baik, selanjutnya ini adalah knalpot. Ini knalpot, pembuangan bahan bakarnya, dan ini adalah saringan hawa. Ini bisa dibuka. Baik, nah, nih seperti inilah dalamnya. Dalamnya ada saringan. Ada saringan, inilah saringannya. Baik, tutup. Baik, di sini ada filter, tangki bahan saringan bahan bakarnya di sini ada, dan di sini ada deksel. Di sini ada deksel, tuas kompresi. Nah ini tuas kompresi untuk mengengkol. Nah, baik. Ada nozzle. Baik, di sini juga terdapat nozzle. Nih,
nozzle. Dexel ada piston. Dan dalam Dexel ada Dexel ada piston. Dalamnya, dalam Dexel kalau kita buka ini terdapat piston. Baik. Ini apa ini? Ini blok Pak, blok mesin. Ini tempat mengisi Oli. Oh ya. Dan coba kita nyalakan dulu. Engkol. Ini. Taruh ini dulu. Tarik sebelah saya. Pelan matian. Masukkan dulu. Putar aja, putar, masukkan. Nah, putar ya, jadi ya. Tarik tuh. Putar. Tuh. Kurang kencang. Itu pas banda, tarik ya. Dan di sini aku ada roda gila. Dan ini bambat. Dan ini roda gilanya. Yang besar. Tinggal dioperasikan, ditulis di hasil dulu ya. Oke. Ini adalah tangki untuk tempat bahan bakar atau solar. Isinya solar. Dan ini adalah radiator. Isinya air. Ini kau ini alamat tuh dia dipasang lah ini. Siapa yang nyatat itu? Saringan filter minyak. Dan ini adalah bak mesin. Ini untuk bak mesin untuk pengisi oli. Dan ini pompa injeksi saluran ke nozzle. Sabar lek. Terus Dan ini saringan udara. Seru kayak kan. Nah, ini contoh dalamnya. Bahan jelas salah. di dalam sebuah Dexel ada piston. Di bawah Dexel ini ada piston. Dan ini roda gila. Dan bambet. Bila mau menghidupkan mesin, kompres harus ditarik. Gasnya tarik dulu. Nih, Dan kompres ditarik dan mulai diengkol. ya engkol. Itu bukan, Pak? Itu kan. Yang kencang. Wah. Oke, sip. Mantap. Kita sambil situ aja videonya dulu. Dari hasil identifikasi kalian, ya, silakan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kalian lakukan identifikasi tadi. Ya, silakan sampaikan apa hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulannya aja. Baik, Ya, ini Pak, ya, hasil pengujian ya, yang terdapat tangki bahan bakar, ya, dan selanjutnya radiator, ya, knalpot, saringan hawa, Dexel, tuas kompresi, nozzle, piston, roda gila, bombet,
bak mesin, dan di bawah bak mesin terdapat tempat oli. Siap. Kesimpulannya, setelah itu kami menguji traktornya dan hasilnya hidup dan menyala. Yang membedakan mesin bensin dan mesin diesel adalah bahan bakarnya. Oke, siap, sudah Pak. Siap. Mesin diesel dari kelompok 4 tangki kami mendapatkan tangki bahan bakar, bak radiator, filter solar, bak mesin, pompa injeksi, nozzle, deksel, dan di bawah deksel di dalam bak mesin ada piston, kemudian di bak mesin ada tempat pengisian oli, kemudian di samping roda kiri ada roda gila dan bumper set, kemudian kami menghidupkan motor diesel dan hasilnya menyala. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, keuntungan dan kekurangan motor diesel. Keuntungannya adalah tanpa busi bahan bakar lebih irit karena tanpa spek, dan kekurangannya membutuhkan tenaga listrik yang besar sehingga dibutuhkan aki bervoltase besar. Ya, oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kalian melakukan evaluasi tadi ya. Kemudian kita sepakati kapan kira-kira bisa kalian kumpulkan tugas tersebut ke Google Classroom. Besok, besok hari Minggu, bisa ya? Hari Senin ya. Oke, kalian masukkan itu ke Google Classroom ya. Nanti di-upload ke sana. Sepakat ya? Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, kita tutup, maka Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan adalah tentang pengoperasian motor diesel. Ya, prinsip kerja motor diesel sudah kalian pelajari. Maka selanjutnya adalah untuk minggu depan pengoperasian motor diesel. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Silakan. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Silakan dia. Ya, sudah. Kawan, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, para doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bicara dengan Pak Guru. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya. Nah, demikianlah ya pembelajaran kita hari ini tentang prinsip kerja motor diesel dan mengidentifikasi bagian-bagian utama motor diesel. Tadi sudah kalian lakukan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pembukaan, kemudian intinya tadi berdiskusi, kemudian mengidentifikasi traktor motor diesel, dan selanjutnya sudah kalian refleksikan dan evaluasinya kalian kerjakan dan disepakati nanti hari Senin dikumpulkan kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan Bapak menyampaikan, kata-kata Bapak yang kurang tempatnya, Bapak mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.